Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabar kalian? Baik kan? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi. Sebelum itu, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke. Adakah yang tidak hadir pada pelajaran hari ini? Masuk semua? Bagus. Oke, seperti yang Ibu bilang tadi, kita akan belajar mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi. Berbicara mengenai kegiatan ekonomi, apa sih yang terbesit di pikiran kalian? Pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya distribusi, konsumsi, dan juga produksi. Sekarang pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi itu bisa berupa individu, kelompok, lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi, yaitu distribusi, produksi, dan konsumsi seperti tadi. Contoh, kemudian peran pelaku ekonomi. Peran pelaku ekonomi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Kedua, rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen ini memiliki peran. Apa aja perannya rumah tangga konsumen? 1. Faktor produksi, menyediakan faktor produksi. Apa yang dimaksud dengan rumah tangga konsumen menyediakan faktor produksi? Di mana seorang konsumen ini, rumah tangga konsumen itu diasumsikan itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Nah, mereka di situ itu selain sebagai konsumen, orang yang mengonsumsi barang atau jasa yang dari produsen, mereka juga sebagai penyedia faktor atau faktor-faktor produksi. Faktor yang diperlukan oleh seorang produsen untuk membuat produk atau jasanya. Contohnya itu seperti ini. Faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen itu terdiri dari pertama, misalnya tanah, tenaga kerja, kemudian sumber bahan baku kemudian keahlian. Nah, faktor produksi yang dihasilkan oleh rumah tangga konsumen itu ada tanah, tenaga kerja, bahan baku, dan keahlian. Contoh tanah. Misal kita ambil contoh Pizza Hut. Pizza Hut itu kan seorang perusahaan besar yang dimana kalau dia ingin membuka cabang di suatu daerah, dia pasti memerlukan lahan atau tempat yang strategis. Misal strategis yang dekat dengan yang dekat dengan misalnya perusahaan, jalan raya, hotel, sekolah, kantor, atau sebagainya.
Dalam memenuhi tanah, biasanya Pizza Hut akan mencari tahu, menelusuri di mana letak yang strategis. Nah, kemudian ternyata Pizza Hut menemukan letak yang strategis itu, dia berminat, ibu memiliki tanah, dan ternyata tanah itu dilirik oleh Pizza Hut karena letaknya strategis. Akhirnya Pizza Hut dan ibu melakukan transaksi, yaitu jual beli tanah. Nah, ibu di sini bukan hanya sebagai konsumen atau pembeli Pizza Hut, tapi ibu juga bisa menjadi penyedia faktor produksi dari Pizza Hut. Seperti itu. Contohnya itu adalah tanah. Kemudian tenaga kerja. Setelah dapat tanah, Pizza Hut pasti memerlukan karyawan untuk menjalankan usahanya. Nggak mungkin dong kalau menjalankannya sendiri. Nah, untuk itu, maka Pizza Hut akan merekrut karyawan atau tenaga kerja. Ibu, misalnya di rumah ibu, ada adik, ada kakak, ada anak. Nah, itu bisa melamar menjadi tenaga kerja di Pizza Hut. Nah, di sana itu sudah termasuk rumah tangga konsumen menyumbang faktor produksi berupa tenaga kerja. Nah, kemudian selanjutnya bahan baku. Pizza Hut setelah tadi tanah udah ada, tempat, oke, deal. Kemudian tenaga kerja sudah dapat. Nah, pasti Pizza Hut memerlukan bahan baku. Di sini yang biasanya memasok bahan baku yaitu adalah rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen kan biasanya juga menjual bahan-bahan baku, misalnya seperti daging, rotinya, tepungnya, seperti itu, topping-toppingnya, sayur-sayurannya, kalau misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu keahlian. Apa sih bedanya tenaga kerja dan keahlian? Tenaga kerja, kita itu menyumbang tenaga. Misalnya kayak istilahnya pekerja kasar, seperti misalnya kuli, pelayan, atau sebagainya. Tapi keahlian itu lebih ke skill atau keterampilan atau kecerdasan otak. Misalnya manajer itu yang disumbangkan ya keahliannya. Keahlian gimana sih bisa menata Pizza Hut supaya besar, supaya organisasinya bagus. Nah, disitulah keahlian seseorang itu diperlukan. Selanjutnya itu adalah berperan sebagai mengurangi, membeli, dan menghabiskan barang atau jasa. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang tadi, bahwa rumah tangga konsumsi itu juga membeli, menghabiskan barang dan jasa. Seperti Ibu, contohnya Ibu tadi kan menjual barang ke Pizza Hut. Nah, menjual tanah, maksud Ibu menjual tanah ke Pizza Hut. Nah, setelah itu Ibu bisa membeli dan mengkonsumsi makanan atau pizza yang dijual oleh Pizza Hut. Nah, Ibu di sini juga berperan membeli dan menghabiskan barang. Kemudian yang selanjutnya menerima imbalan dari rumah tangga produksi, RPD rumah tangga produksi singkat. Nah, apa yang dimaksud menerima imbalan di sini? Pizza Hut itu kita anggap sebagai rumah tangga produsen. Nah, Pizza Hut itu kan memberi tanah ke Ibu. Nah, Ibu mendapat imbalan berupa apa? Berupa uang dari pembelian tanah. Kalau misalnya Pizza Hut menyewa gedung yang Ibu miliki, berarti Ibu mendapat imbalan berupa sewa. Nah, kemudian tenaga kerja, keahlian, itu mereka itu mendapat gaji atau upah. Nah, kemudian yang terakhir, membayar pajak. Nah, rumah tangga konsumen juga harus membayar pajak. Ibu bekerja sebagai guru negeri. Ibu udah punya apa itu NPWP kan. Nah, di situ Ibu juga akan membayar pajak. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai rumah produsen.
produsen ini berupa perusahaan baik swasta maupun pemerintah yang memiliki peran antara lain pertama membeli dan mengelola faktor produksi dari RTK. Rumah tangga produsen ini berupa perusahaan, baik perusahaan swasta ataupun milik pemerintah, yang akan melakukan kegiatan produksi. Apa saja peran dari rumah tangga produsen? Nah, yaitu pertama membeli dan mengelola faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Seperti yang Ibu jelaskan, Pizza Hut akan membeli faktor produksi, tanah, tenaga kerja, bahan baku, keahlian. Setelah itu, Pizza Hut akan melakukan kegiatan produksi. Produksi apa? Membuat pizza, membuat berbagai macam pizza yang nantinya akan dijual dan dikonsumsi oleh konsumen. Nah, itu yang disebut dengan membeli dan mengelola faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Selanjutnya yaitu membeli imbalan kepada apa yang belum? Kok memberi imbalan kepada rumah tangga RTK maksudnya? Maksudnya memberi imbalan kepada rumah tangga konsumen adalah saat rumah tangga produsen membeli faktor produksi seperti yang faktor produksi, maka rumah tangga produsen harus membayar uang upah, bisa berupa upah kepada rumah tangga konsumen. Seperti itu. Contohnya di Pizza Hut kan, Pizza Hut tadi membeli tanah, maka dia juga harus membayar berupa uang. Kemudian tenaga kerja dia membayar berupa gaji, bahan baku dia juga membayar berupa uang. Kemudian keahlian juga gaji. Kemudian selanjutnya menjual dan mendistribusikan produk. Nah, setelah rumah tangga produsen mengelola atau melakukan kegiatan produksi, maka barang atau jasa hasil produksi itu akan disalurkan kepada konsumen dengan cara distribusi dan juga sekaligus menyalurkan dan menjual produk pada konsumen. Contohnya seperti ini, Pizza Hut tadi memproduksi pizza. Setelah pizza selesai diproduksi sesuai dengan pesanan, maka akan dijual kepada konsumen. Nah, kemudian dalam proses penjualan itu memerlukan namanya distribusi agar pizza yang diproduksi oleh Pizza Hut itu sampai ke tangan konsumen, maka harus ada pendistribusian. Misalnya Nabila memesan pizza di Pizza Hut lewat delivery. Nah, Pizza Hut akan membuatkan pizza sesuai pesanan dan kemudian akan menyuruh Gojek ataupun kurirnya untuk menghantarkan pizza yang sudah jadi tersebut ke tangan Nabila. Nah, itu disebut dengan produksi. Dengan distribusi. Kemudian selanjutnya yaitu sini ya, menerima penghasilan. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan produksi pasti gak usah jauh-jauh dari namanya laba, untungan, profit, penghasilan. Nah, di sini Pizza Hut
yang telah berhasil menjual produk-produknya, produk makanannya dan minumannya akan mendapatkan imbalan berupa penghasilan dari konsumen. Kemudian selanjutnya yaitu adalah membayar pajak. Dalam melakukan sebuah usaha, bukan hanya konsumen yang membayar pajak, tapi produsen juga membayar pajak. Misalnya pajak tanah, pajak, itu akan ada banyak sekali. Jadi peran rumah tangga produsen juga membayar pajak. Pasti akan ada tarif tertentu yang akan diberikan oleh pemerintah kepada rumah tangga produsen. Itu tergantung dengan seberapa besar usahanya. Dan biasanya pajak itu juga ditanggung oleh konsumen. Misalnya ya di Pizza Hut kita biasanya akan mendapat nota. Nah, kalau kita perhatikan itu ya, pasti kan di bawah nota itu kan pasti ada sudah termasuk PPN berapa persen. Nah, terkadang ya perusahaan itu membebankan pajak kalau pada konsumen seperti itu. Selanjutnya karena nggak cukup, kita akan hapus tadi itu kan rumah tangga konsumen hapus. Yang ketiga, pemerintah. Nah, pemerintah itu memiliki peran sebagai pelaku, pengatur, sekaligus pengawas dalam kegiatan ekonomi. Pelaku ini dimaksudkan adalah bahwa pemerintah itu juga memiliki perusahaan, yaitu berupa BUMN. Contohnya adalah Pertamina, di mana pemerintah menjual bahan bakar, solar, bensin pertalite dan sebagainya. Nah, jadi pemerintah juga berperan sebagai seorang pelaku kegiatan ekonomi. Kemudian pengatur dalam menjalankan kegiatan ekonomi agar suatu perusahaan tidak melakukan hal yang sewenang-wenang kepada konsumen, maka perlu adanya atau dibuatnya peraturan yang mengatur mengenai kegiatan ekonomi, misalnya Perpu seperti itu. Kemudian pengawas, selain itu juga mengawasi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai kegiatan ekonomi. Pemerintah juga melakukan pengawasan. Apa ditakutkan suatu saat nanti misalnya produsen berlaku curang kepada konsumen. Nah, di sini pemerintah itu harus mengawasi jalannya kegiatan ekonomi justru sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat seperti itu. Selanjutnya yaitu yang terakhir itu adalah rumah tangga luar negeri. Nah, di sini peran rumah tangga luar negeri itu adalah bisa sebagai produsen, bisa sebagai konsumen, dan juga sebagai pemberi modal. Maksudnya dari rumah tangga luar negeri ini sebagai produsen adalah kita dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri itu kan nggak semua bisa terpenuhi dengan produsen-produsen yang ada di dalam negeri. Maka suatu negara perlu melakukan kerjasama dengan luar negeri, yaitu dengan luar negeri. Nah, di sini atau impor istilahnya. Disinilah rumah tangga luar negeri itu berperan sebagai produsen. Kemudian rumah tangga luar negeri berperan sebagai konsumen. Maksudnya di sini adalah kita bisa menjual produk atau barang dan jasa yang kita hasilkan itu kepada masyarakat luar negeri. Misalnya contohnya kita ekspor kelapa sawit.
Nah, itu kita menjual, dan rumah tangga luar negeri itu mengonsumsi kepala sawit yang dijual di India. Nah, rumah tangga yang ada di India yang mengkonsumsi kelapa sawit. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian pemberi modal ini yang dimaksud adalah di mana perusahaan atau seorang dari luar negeri itu menanamkan modal atau melakukan investasi terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi yang terdiri dari rumah tangga konsumsi, rumah tangga produsen, pemerintah, dan juga rumah tangga luar negeri. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan mengakhiri pelajaran pada hari ini. Sebelum itu, tolong kerjakan LKS halaman 49. Itu kerjakan sampai habis, kemudian kumpulkan besok pada Ibu dan kita akan membahasnya bersama-sama. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah pelaku kegiatan ekonomi itu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu rumah tangga produksi, rumah tangga konsumen, pemerintah, dan juga rumah tangga luar negeri. Masing-masing memiliki peran tersendiri dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Sekian dari Ibu akhiri pelajaran untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.